Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon di Bapak Netizen ini pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa berjalan sendiri, yang tidak bisa hidup sendiri. Prinsipnya seperti itu. Dalam sosialisasi manusia itu sangat penting yang namanya kejujuran dalam segala hal. Itu dalam konsep sosial. Kenapa kejujuran itu penting? Ini akan berpengaruh pada berpengaruh pada ekonomi sosial. Maksudnya dalam ma'isyah, bahasa saya ma'isyah itu bahasa gawean, bisnis dan lain sebagainya. Itu kejujuran itu sangat penting. Ketika seseorang itu tidak jujur, secara otomatis dia sedang membunuh kehidupannya sendiri. Itu kenyataannya memang seperti itu. Jadi tidak membutuhkan dalil ya, tidak membutuhkan dalil kalau Rasulullah atau apapun lah, tidak membutuhkan. Praktek aja sendiri. Ketika kejujuran itu sudah dinodai, maka secara otomatis sedang memutus gaweane dewi, sedang memutus gaweane awake dewi. Ini secara otomatis, dan ini tidak perlu adanya dalil-dalil sing aneh-aneh. Nah, itu yang perlu ditanamkan pada diri kita masing-masing, yang perlu menjadi keyakinan, menjadi prinsip ya. Ketika sesuatu itu sudah menjadi prinsip, maka itu akan dipegang teguh. Tapi kalau itu hanya sebatas pengetahuan saja ya sebatas pengetahuan, tetap dalam hal yang kita lakukan akan terlaksana sebaliknya, hanya sebatas pengetahuan saja. Ini dalam segi umum ya. Dan dalam segi agama itu ada yang namanya barokah. Barokah itu sulit untuk menjelaskan, tapi dalam prakteknya begini. Secara ringkasnya, barokah itu ketika seseorang mendapatkan uang 10.000 dan uang 100.000. 100.000 tidak barokah ya, tapi 10.000 yang berkah ini akan lebih bisa memenuhi kebutuhan seseorang daripada yang 100.000 tidak berkah. Ini yang perlu ditanamkan menjadi prinsip, bukan sebatas pengetahuan saja. Jadi menjadi keyakinan bahwa uang 10.000 yang berkah ini lebih bisa mencukupi kebutuhan kita daripada 100.000 yang tidak berkah. Contoh yang ini perlu pembuktian, jadi tidak sebatas omong-omong saja. Seberapa banyak uang yang dihasilkan dari uang yang bermain judi? Mungkin ratusan juta, miliaran rupiah. Tapi pada titik akhirnya hilang semua. Bahkan nyeret sesuatu yang sudah kita punya, rumah mungkin, sawah mungkin, hilang semua. Itu tidak berkah. Padahal uangnya itu banyak. Secara logiknya seseorang itu sudah bisa memenuhi kebutuhannya dengan uang yang banyak itu. Tapi sebaliknya, seseorang sing nyambut gawe ini utuk-utuk penghasilannya kadang 1.000 satu hari, tapi berkah, berkecukupan, enak aja, hidupnya santai aja, tidak perlu pusing. Nah, itu dalam makna berkah secara garis besarnya memang sulit, tapi secara prakteknya ya seperti itu. Nah, ini himbauan saya itu yang seperti ini bisa ditanamkan menjadi prinsip hidup, bukan sebatas pengetahuan saja. Suatu saat saya yakin jenengan akan merasakan itu, oh ini sing berkah, ini sing orang. Jika memang terpaksa mendapatkan rezeki yang tidak berkah, diusahakan jangan sampai masuk perut, karena itu akan mempengaruhi pribadi. Ketika uang yang haram atau tidak berkah itu menjadi darah atau daging, itu akan mempengaruhi kebiasaan seseorang, akan berefek. Dan itu minimal itu selama 41 hari baru bisa bersih. Kenapa 41 hari? Karena perputaran darah misal dari jempol kaki, darah jempol kaki ini memutar
tubuh sampai ke jempol kaki lagi, ini perputaran darahnya selama 41 hari itu bisa dibersihkan. Itu nek bersih, ayo burung kasih 41 dino wis kelebon nek sing haram akhirnya kan ora sik terus. Karena haram sesuatu yang jelek itu tidak perlu dipelajari. Itu sudah apa ya? Cara bahasane saya itu laduni penek ini apa? Perkara elek tidak perlu dipelajari. Otomatis manusia itu kan sangat mudah melakukan sesuatu yang jelek. Tidak perlu dipelajari. Yang perlu kita pelajari dan biasakan itu adalah sesuatu yang baik karena ada nilai plusnya, ada pahalanya, ada gajinya contohnya. Tentunya tidak akan semudah sesuatu sih orang gajine. Akan dituntut yang namanya kedisiplinan, kejujuran dan lain sebagainya. Ini pada sesuatu yang positif itu secara otomatis karena ada nilainya dibanding sesuatu yang haram yang dianggap tidak ada nilainya itu akan sangat mudah sekali. Tubuh ini akan cepat merefleks sesuatu yang bernilai buruk daripada sesuatu yang nilai baik. Ini secara umum. Nanti kita perlu membiasakan sesuatu yang baik itu perlu dibiasakan, dilatih sedikit demi sedikit, dilatih sedikit demi sedikit sampai menjadi adat kebiasaan. Jadi sesuatu yang baik itu ketika sudah menjadi kebiasaan itu akan mudah. Contoh kecil saja. Ono krikil ning pinggir dalan disingkirke enggak nyandung bocah itu kan bagus. Tapi kalau tidak dibiasakan, sekecil apapun itu krikil akan menjadi sangat berat sekali karena tidak biasa saja. Nah, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.